Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas dua soal Olimpiade Kimia. Ada yang tingkat provinsi dan ada juga yang tingkat kabupaten. Nah, tapi kedua soal ini topiknya adalah tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Tapi ada juga sih yang dihubungkan dengan konsep lain. Misalnya di soal ini ada yang dihubungkan dengan konsep hidrolisis karena melibatkan garam. So, ini pastinya menarik ya. Nah, jadi bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, ini dia soal nomor 1. Ada larutan yang di dalamnya ada 3 garam ya, NaCl, MgCl2, dan AlCl3. Ion kloridanya katanya 1M totalnya ya. Sedangkan Na plusnya dan Mg2 plusnya masing-masing ion itu memiliki konsentrasi 0,2M dan 0,3M. Lalu yang ditanyakan pertama, tentukan berapa molaritas ion Al3+. B, dengan melarutnya 3 garam klorida tersebut di atas, pas diukur ternyata pH-nya bersifat asam. Jelaskan apa yang menyebabkan larutan bersifat asam. Yang C, ke dalam larutan itu ditambahkan 1 liter NaOH padat sehingga jadi pH-nya itu 12. Nah, dengan pH 12 itu kita diminta untuk memprediksi meramalkan terjadi endapan MgOH2 atau AlOH3 atau enggak gitu. Ya, dengan tentunya diberikan data KSP. Masing-masing punya si AlOH3 dan si MgOH2. Oke, agak ribet soalnya ya. Ya, soal Olimpiade begitu memang ribet-ribet. Kita coba ya. Ini soal nomor 1. Yang A. Jadi sebelum dijawab ada baiknya kita pahami dulu tuh soalnya seperti apa. Jadi kan ada satu wadah yang di dalamnya ada 3 larutan yang mengandung klorida masing-masing, NaCl, MgCl2 dan AlCl3. Oke. Nah, ini kan diionkan bisa nih ya. Pasti pada bisa lah ya mengionkan ini. Nah, di soal katanya Na plus dan Mg2 plus itu masing-masing 0,2 dan 0,3 molaritasnya. Sedangkan total dari ini Cl-, konsentrasi Cl- dari ketiga itu garam itu adalah 1M konsentrasinya gitu. Jadi yang ditanya itu sebenarnya apa? Yang ditanya adalah ini berapa nih konsentrasinya. Nah, gimana caranya? Oke, perhatikan. Lihat ya, kalau di sini 0,2M, berapa di sini? Ya, karena koefisien sama, maka sama juga kan konsentrasinya. Kalau di sini jadi 2 kali lipatnya, 0,6. Di sini kita nggak tahu X. Nah, gimana cara cari X? Ya gampang, karena 0,2 tambah 0,6 tambah X itu nilainya sama dengan 1. Maka didapatlah X-nya sama dengan 0,2. Ya, 0,2M lah jadi konsentrasi si Cl- yang dari AlCl3. Nah, bagaimana mencari Al3 plusnya? Ya, tinggal perbandingan koefisien saja ya. AlCl3 plus tambah 3 Cl-. Kalau di sini 0,2, maka di sini adalah sepertiganya. Ya, tuh 0,06666 atau saya jadikan 0,067M aja. Jadi begitulah cara mencari konsentrasi Al3+ untuk soal yang 1A. Lanjut ya. Dengan melarutnya 3 garam klorida itu, setelah diukur pH-nya jadi asam, berarti di bawah 7. Kenapa bisa di bawah 7? Nah, di sini kita ingat ya konsep dari hidrolisis. Yang bisa mengalami hidrolisis adalah kation dan anion yang berasal dari asam atau basa yang lemah. Ingat ya, Na plusnya tidak terhidrolisis, Cl-nya tidak, Mg2 plus tidak, Cl-nya tidak. Al3 plusnya iya, Cl-nya tidak. Berarti yang kita hidrolisis adalah si Al3 plusnya saja. Tambah H2O ya. Nanti akan menghasilkan AlOH3 tambah H+. Nah, kita setarakan. Nah, udah plus.
Udah pas ya. Jadi kan kita bisa lihat di sini. Muncul H+, itu kan mengindikasikan asam. Maka wajar kalau pH-nya kecil dari 7 bersifat asam. Gitu ya. Lalu yang ketiga, yang C ya, sorry. Yang C, jika dalam 1 liter larutan tersebut ditambahkan NaOH padat, pH jadi 12, terbentuk endapan nggak? Nah, kita harus cek satu-satu. Ingat ya, cara menceknya kita harus cari ya, yang namanya QSP, atau ada juga yang buat QC ya. Karena kalau mengendap itu QSP-nya harus lebih besar dari KSP. Cara mencari QSP ya hampir, ya bukan hampir ya, tapi sama dengan cara mencari KSP. Oke, nah kita mulai dari, tapi sebelumnya kita bongkar dulu ya. Kalau pH 12 berarti pOH-nya 2, udah pada tahu lah ya. Berarti konsentrasi OH-nya 10-2 atau 0,01 M ya. Oke, udah dapat ini ya. Karena kita akan cari QSP dari mana dulu nih? ALOH3 deh. ALOH3 sama dengan konsentrasi Al3 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 3. Masukkan aja datanya. Al3 plus tadi sudah dapat di A 0,067, OH-nya 0,01 atau 10-2 boleh. Ya, 10-2 jadi 10-6 ya. Ini 6,7 10-2 berarti dapatlah ini 6,7 kali 10 pangkat minus 8. Di compare dengan KSP-nya, jelas dan jelas sekali ini lebih besar. Kalau QSP lebih besar dari KSP, maka terjadilah endapan ALOH3-nya. Oke, dengan cara yang sama kita carilah QSP dari si MgOH2 sama dengan konsentrasi Mg2 plus kali konsentrasi OH- kuadrat. Mg2 plus ada di soal tuh ya, 0,3 ya. 0,3 dikali, ini kan 0,01, 10-2 kuadrat, 10-4, berarti, tunggu dulu, Mg2 plusnya 0,3 ya, berarti ini 3 kali 10 pangkat minus 5 ya. Maka jelas ini lebih besar daripada harga KSP-nya yang 10-11. Maka di sini pun terbentuk juga endapan MgOH2. Oke, begitu ya cara mengerjakan soal nomor 1. Soal nomor 2 tentang garam rangkap ya. Ini ada pengantarnya, garam rangkap itu apa. Oke, saya langsung ke sini ya. Contoh kristal garam rangkap adalah garam mor. Ini kristal ya, masih padatan. Amonium besi 2 sulfat, amonium kobalt 2 sulfat, amonium nikel sulfat. Ketiga garam rangkap tersebut dilarutkan dalam air dan konsentrasinya dibuat masing-masing 0,1 M. Tuliskanlah reaksi ionisasinya, mana yang daya hantar listrik paling besar, bagaimana dengan pH NH42 FeSO42, asam atau basa. Nah, ini mau ngecek terjadi endapan atau tidak. Oke, kita coba lagi. Yang pertama, tuliskan reaksi ionisasi dalam air. Kan kalau kita perhatikan garamnya adalah kristal ya katanya ya, kristal garam rangkap ya. Berarti dia masih dalam fase padat, kita tambahin air, dia menjadi aqueous ya, larutan. Nah, larutannya ini kita ionkan. Ingat ya, NH4 itu kan ini duanya pindahin jadi koefisien ya. NH4 udah pada tahu ya, NH4 itu plus. Ditambah Fe-nya kalau belum tahu, biarkan dulu berapa, nanti kita cek. Nah, ini kan ada 2 SO4 2 min. SO4 juga udah tahu 2 min. Jadi ini minus 4 di sini plus 2, selisihnya minus 2. Supaya 0 berarti di sini plus 2. Oke, 1 garam beres. Begitu caranya ya. Nah, garam kedua dilarutkan dalam air jadi larutan. Larutannya kita ionkan. Ya, ini sama lah, persis sekali dengan yang di atas nih ya. Karena jumlah SO4-nya juga sama. Tambah CO-nya juga 2 plus atau plus 2. Tambah 2 SO4
2 min. Beres garam kedua. Garam ketiga ini dilarutkan dalam air jadi aqueous larutan. Ionkan lagi 2NH4+. Nah, ini berbeda dengan di atas ya, agak berbeda. Ini 2Ni tapi nggak tahu plus berapa, biarkan dulu. Kita punya 4SO4 yang satunya minus 2. Jadi minus 8 plus 2 selisih minus 6 ya. Berarti di sini plus 3. Karena plus 3 kali 2 plus 6. Beres. Manakah larutan yang daya hantar listriknya paling besar? Jelaskan mengapa, anggaplah tidak terjadi hidrolisis. Jelas ya, jawabannya adalah yang ketiga ya. N42, Ni2, SO4 4 kali. Kenapa? Ya, daya hantar listrik itu adalah faktor jumlah ion kan. Jadi semakin banyak jumlah ionnya, maka semakin besar pula daya hantar listriknya. Jumlah ion ya lihat aja koefisiennya. 2 tambah 2 tambah 4. 8 ion. Sedangkan yang lain tuh 212 kan, 212 5 ion. Jadi udah pasti yang ketiga itu, garam ketiga itu yang punya daya hantar paling besar. Konsep elektrolit ya dulu ya, kelas 10 ya. Oke, menurut Anda bagaimana pH larutan N42 FeSO4 asam atau basa? Ini karena ini garam ya, konsepnya seperti tadi ya, seperti soal nomor 1, ada hidrolisisnya juga kita masukkan. Ini tadi 2NH4+ tambah Fe2+ tambah 2SO4 2 min. Oke, kan ingat ya, hidrolisis berarti anion atau kation yang berasal dari asam basa kuat tidak terhidrolisis ya. Jadi yang bisa itu adalah si NH4+ tambah H2O dan si Fe2+ tambah H2O. Ini jadi NH4OH ya. Plus H+. Ini FeOH2 plus H+. Kita setarakan ya. Nah, terbentuk H+ di sini sudah jelas ya, maka bersifat asam lah. pH-nya lebih kecil dari 7. Oke, last one. Ada 1 ml larutan garam ini ya, N42Ni2SO44 yang konsentrasinya 0,1 m ditambahkan ke dalam 1 liter BaCl2 0,1 m. Terjadi endapan BaSO4 atau enggak? Volumenya abaikan aja, anggap aja enggak berubah. KSP-nya 1,1 kali 10 pangkat minus 10. Oke, kita cek sama seperti soal nomor 1, kita cari KSP-nya. Jadi kan mencari KSP dari si BaSO4 itu kan sama dengan konsentrasi Ba2+ kali konsentrasi SO4 2 min. Oke, kalau kita lihat yang tadi ya dari soal yang sebelumnya, ini kan N42 Ni2 SO4 4 kalau kita ionkan jadi 2NH4+ tambah 2Ni3+ ya, tambah 4SO4 2 min. Nah, di sini 0,1 m dikali 1 mili. Ini 0,1 milimol. Berarti kan kalau ke SO4 2 min koefisiennya 4, berarti 4 kalinya kan 0,4 milimol. Nah, kita cari konsentrasinya, ya dibagi dengan volume total. Volume totalnya berapa? 1000 mili, 1 liter itu, dengan 1 mili. Jadi, itulah kenapa di soal dikatakan abaikan saja volumenya, dianggap tetap 1000 mili atau 1 liter. Maka ini kita tinggal bagi dengan 1000 mililiter. Jadi, milimol dengan mililiter, mili-milinya coret kan, jadi molaritas juga kan, mol per liter. Berarti ini dapatlah 4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Molaritasnya. Oke, SO4 2 min dapat Ba2+, ya kita tinggal lihat aja nih BaCl2. Gimana ya? Ini ya. BaCl2 ionkan Ba2+ tambah 2Cl min. Ini kan 0,1 kali 1 ya, tetap 0,1 ya. Maka di sini pun 0,1. Kita pakai 0,1-nya. Masukkan ke sini 0,1 kali
4 10 minus 4 itu 0,0004 ya. 4 10 minus 4. Jadi didapatlah ini 4 10 kali 10 pangkat minus 5. Kalau di compare dengan KSP, jelas lebih besar QSP-nya. Artinya apa? Terbentuklah endapan BaSO4. Oke, dan nah, jadi begitulah ya bagaimana cara pembahasannya. Ini soal olimpiade yang dihubungkan dengan yang topik utamanya adalah kelarutan dan hasil kelarutan, tapi dihubungkan dengan konsep lain yang di soal ini kebanyakan tentang hidrolisis. Ada juga tadi tentang elektrolit. Jadi mudah-mudahan bisa mereview ya materi-materi sebelumnya ya, hidrolisis dan elektrolit. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan dalam sound ataupun dalam penulisan. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.